Kali ini bersama Pak Sidik. Nama Strafanya Sidik Jawara. Wah. Kenapa Mas? Ada nama Jawaranya Mas? Karena selalu juara Mas. Enggak, sebetulnya Jawara itu nama warung. Saya kan punya usaha fotokopi, namanya Jawara Fotokopi. Nah, karena nama saya kan singkat cuma Sidik. Jadi untuk apa namanya? Kadang kalau login di mana kan biasanya harus ada nama depan sama nama belakang atau nama tengah gitu. Jadi kita ambil itu nama warungnya, Sidik Jawara. Nah, Sidik ini apa? Goeser sejati men. Sprinter MTB. Di Purwokerto. Ini anak-anak Purwokerto pasti kenal Pak Sidik ini. Yang goesnya setiap hari long endurance terus. Ya. Jadi kenapa sih Mas bisa goes setiap hari itu? Tipsnya apa Mas? Sebetulnya goes saya itu Senin sampai Minggu ya. Selama 7 hari itu saya ambil 1 atau 2 hari off. Nah biasanya Sabtu Minggu kan long ride, akhirnya Seninnya saya ambil off. Tapi karena ini lagi ada event ya full tiap hari. Jadi kalau nggak ada event ya itu, kalau nggak Senin, Selasa atau Rabu gitu. Seperti ini kebetulan lagi ada event jadi ngejar kilometer ya Mas. Kilometer. Ini udah dari hari Senin ya. Senin itu minimal 100 kilo. Tapi sebelum itu juga udah 100 terus. Minimal 100 kilo men. Parah. Sepedanya saya pakai MTB. United Detroit 2. Detroit 2. Wah. Jarang-jarang nih MTB tapi mainnya long trip terus. Long trip ya. Minim 100 kilo ya Mas biasanya. Iya kalau jarak jauh kadang sampai 200 malah. Wah, 200. Paling jauh kemana Mas? Selama goes Mas. Dari Kediri ke Purwokerto. Kediri Purwokerto. Jadi waktu itu kan saya kerja di Kediri, terus pulangnya tak goes sampai Purwokerto. Butuh waktu 2 hari. Dari Kediri sampai Jogja itu 270 kilo transit di Jogja. Terus besoknya berangkat dari Jogja ke Purwokerto. Dapat 457. Total 400. Lumayan ya. Iya. Sebenarnya kerjanya apa sih Mas? Kok bisa setiap hari goes Mas? Pengangguran. Kebetulan punya warung sih saya, warung fotokopi. Terus karena corona jadi sepi, warungnya sepi. Daripada di rumah bete mending di goes gitu kan, jadi fresh gitu. Jadi selama ini pakainya cuma bermodalkan MTB ya Mas? Iya. MTB aja udah speednya edan men. Bisa ngimbangin RB ya. Sering ikut Wiradadi Loop Mas bareng anak-anak RB, berarti sering ikut ya? Saya pernah beberapa kali sih. Terus gimana Mas sensasinya ngintil rombongan RB? Ya ngap-ngapan karena sepedanya berat, terus bannya juga gede, tapi harus dengan speed yang segitu cepatnya gitu. Ya paling cuma gua 1-2 putaran, selebihnya udah lepas ambil jalur sendiri. Berarti ini untuk eventnya terakhir tanggal berapa Mas? Sampai tanggal 11. Tanggal 11. Berarti minim sehari itu dapat 100 atau berapa Mas? 200? Target saya waktu awal-awal sebelum ini saya sudah menargetkan dapat 1.500 kilo sebetulnya. 1.500. Cuma melihat persaingan kayaknya kurang ketat, jadi saya kurangi, jadi per hari cuma 100 sampai 150. Tapi ya targetnya tetap 1.000 lah, minimal 1.000 kilo sampai akhir kompetisi. Itu berarti dari event Indigoes ya? Iya. Sebelumnya pernah ikut event apa Mas? Dulu Radar Banyumas. Bulan Desember itu ikut Radar Banyumas. Dapat podium Mas? Enggak sih. Karena rata-rata RB saya cuma MTB. Ya masuk 10 besar. Dapat 1.398 kilo dalam 8 hari. 8 hari? Iya. Rutenya juga lokalan aja ya berarti Mas? Iya, tapi kalau saya pilih jarak jauh malah. Saya pernah ke Wonosobo, pernah ke Pantai Menganti, dan
selebihnya ya muter-muter di Purwokerto. Pernah Banjar 2 kali, dari Banjar balik ke Klampok, balik lagi ke Banjar. Demi kilometer dapat hampir 200 kilo itu. Kalau cuma sekali kan 130-an. Nah itu dari Banjar Klampok Banjar lagi, kalau nggak salah 156 ditambah 30-an Berarti selama misal sekali sehari goes itu habis berapa air mineral mas? Kalau itu banyak ya, tergantung treknya juga. Kalau jarak jauh, tapi kalau masih datar mungkin 5-6 apa ya selama perjalanan. Tapi kalau seperti ini ke Embung Lelong ini kan nanjak banget nih, mungkin bisa sampai 10 botol. 10 botol. Iya, panas, nanjak. Tapi lumayan dapat elevasinya lumayan mas. Iya, sepertinya di atas 2000 kayaknya elevasinya. Belum saya finish karena takip nanti biar di rumah finishnya. Jadi sekali goes dapat 200 sekian kilo gitu. Berarti untuk sepedanya sendiri upgrade apa aja mas? Sprocket dari Main sprocket. 32 apa ya, standar 32 jadi 40. Kalau cranknya tadinya 42 juga ya, 42. sekarang 48. Sama apa itu mas? Handlebar? Enggak. Seperti sadel ya mas paling ya. Sadel Ngaruh ya, banget ya mas. sadelnya dulu kan kecil, Untuk ini long pakai trip velo yang nyari agak yang empukan empuk dikit. ya. Iya. Jadi ini sedang di Embung Kledung. Tadi berangkat jam berapa mas? Berangkat jam 5. Jam 5. Jam 5 kurang dikit. Nyampe sini jam setengah 12. Iya, 12 kurang 12 dikit. kurang. Dari Purwokerto Hampir 7 jam berarti. 7 jam. Hampir ya. Iya. Berarti habis ini turun lanjut kemana mas? Atau mau ke Dieng ini mas? Enggak. Enggak. Udah enggak sanggup. Ya nanti turun terus Wonosobo langsung balik. Ya, makan dulu. Yuk sambil makan. Sambil makan. Udah selesai makan nih. Jadi ini dari Purwokerto ke Embung Kledung udah berapa mas kilometernya mas? 111,28. 111,2. Speednya 18 men. Ini speednya termasuknya kecil ya. Average. Waktu ke Embung ke mana? Menjar ya? Menjar. Itu sampai 25 kalau nggak salah. 25? Sampai rumah, iya. Ini juga mungkin nanti nambah sih. Sampai rumah mungkin bisa sampai 20 atau 21. Karena ini turun terus. Ini turun Tapi lumayan. nggak apa-apa sih mau speed berapapun. Yang penting kilometer ini kita, konsisten. Iya, kilometernya. Oke. Berarti nanti ini kan memasuki bulan puasa mas. Iya. Ini mau lanjut goes atau vakum dulu nih sebulan? Puasa libur insya Allah tetap goes. Cuma goesnya ya karena puasa kan nggak bisa yang jauh-jauh. Ya takutnya nanti di tengah jalan haus malah batal. Ya paling lokal lah, goes lokal. Iya. Untuk mempertahankan ini kekuatan kaki. Ya, menjaga performa. Katanya ya kalau sampai semingguan nggak goes ya itu bisa katanya ngulang dari awal lagi gitu. Jadi tetap untuk ngabuburit mungkin mas. Iya, Ngabuburitan atau pas pagi mas? Sore. Sore. Enaknya sore ya kayak. Iya, sore jam 4 jam setengah 5 gitu. Mungkin ada agenda goes jauh lagi mas setelah bulan puasa ini? Kalau setelah lebaran ya itu mungkin rutin goes sendiri Sabtu Minggu. Ya target tetap Pangandaran, Dewa Ruci. Dewa Ruci itu Sama Dieng 200 itu bro. kemarin udah sempet sampai alun-alun ya. Cuma kebetulan papasan dengan temen akhirnya nggak jadi ke Dieng. Kalau ke Nepalnya itu sendiri tanjakannya paling itu mana mas? Yang sebelum masuk
Nepal atau gimana mas? Ke Nepalnya itu di desa mana sih ya? Saya tuh kalau nama-nama tempat itu Oh kurang paham. agak-agak iya. Itu tanjakannya juga itu sih. Mungkin ada 10 kilo ya. Nanjak terus lika-liku gitu tanjakannya. Tapi trip terberat itu selama quest mana mas? Trip terberat berarti tanjakan ya? Paling tanjakan ya. Atau ini jarak Terberat sih. sebenarnya terberat itu ya dari Kediri ke Purwokerto. Oh. Iya, jadi di hari keduanya itu kan dari Jogja ke rumah itu benar-benar kondisi sudah capek, terus ini bokongnya kan udah panas sama ini ya, nahan beban selama perjalanan itu. Jadi, oh ya sebelumnya kan saya ke Lumajang. Lumajang PP itu dari Kediri Lumajang itu 326 kilo. Terus istirahat sehari, berarti Sabtu Minggu, Senin istirahat, nah Selasa Rabunya pulang ke Purwokerto. Enggak mampir Bromo mas? Nah itu tadinya mau ke Bromo. Eman wis tekan Lumajang. Enggak mas, itu ke Bromo itu harus muter ternyata. Jadi dari Lumajang itu kan kalau di Maps 26 kilo. Ternyata nggak semudah yang dibayangkan. Jadi untuk menuju ke sana itu katanya sih itu melewati hutan dan lain sebagainya. Terus jalurnya juga kan nanjaknya ekstrim. Jadi kalau sendiri itu nggak bisa. Jadi katanya harus muter ke jalur yang itu, yang Bromokom itu loh. Oh iya pernah. Itu katanya butuh waktu 2 hari. Oh. Jadi ya wis lah, daripada berhari-hari mending pulang aja gitu. Nanggung padahal. Iya sih. Kalau misal ada Bromokom ikut nggak mas? Insya Allah ikut. Ikut ya. Iya mungkin itu apa namanya, suatu prestasi ya. Walaupun mungkin menang gak menang yang penting sudah ikut Bromokom gitu. Karena event-event nasional itu kan. Oh iya event nasional ya. Iya. Terkenal itu ya. Berarti. Iya, kalau selama ini event-event lokal ya siapa tahu ada event yang lebih dari itu yang mungkin ikut. Bromokom 2021. Kemungkinan ada nggak sih mas? Kayaknya belum ada kabar-kabar. Ya, mungkin kalau kondisi sudah pandeminya sudah nggak ini ya, mungkin ada. Berarti masuknya kategori apa mas? Soalnya kan MTB nih. Apa masuk sekelas FTB atau tetap gimana mas? FTB. Kalau yang apa sepeda lipat kan ada sendiri ya mas. Iya. Kayaknya Kalau Bromokom kayaknya komplit ya, komplit ada ya, semua kategori. nggak mandang sepedanya. Ya, saya mungkin ini tetap di MTB karena ya sudah terbiasa dengan MTB dan pengen tahu sejauh mana kemampuan di MTB-nya. Nah ini kan pakai MTB mas. Ada rencana ganti RB mas? Ada. Ada. Tapi ya entah kapan. Waduh, ini Mas Sidik ini Bukan sudah terkenal yang urgent MTB. sebetulnya. Iya. Jadi kalau beralih RB sepertinya lebih was-was ya. Berarti berarti ini tergabung klub mana aja mas? Ikut Di komunitas di Purwokerto itu ada beberapa sih. Kalau yang senior itu KSS, Komunitas Sepeda Sawangan, terus MCC, Muntang Cycling Club, terus kalau KSGI ya kalau ada event ikut, terus di desa sebenarnya ada tapi vakum. BBC namanya, ini aku pakai kaos BBC ini. BC Bike Community. BC Bike. Iya. Berarti udah banyak nih klubnya. Ada lagi GoPro tapi saya nggak ikut di WA grupnya. Tapi kalau misalkan ada kegiatan dan ada infonya insya Allah ikut. Nah, secara kan Mas Sidik ini long trip terus ya. Ada tips ya, sih mas? Tipsnya apa mas? Atau minum jamu ya kan? Minum jamu pakai telur. Sebetulnya nggak ada yang khusus gitu ya untuk makanan. Ya makanan nasi lah ya, nasi, biasa ya. Biasa. Ya diusahakan sebelum kowes itu sudah isi perutnya. Jadi di perjalanan itu nggak
suren apa ya kalau Ya suren pasah. itu pasti aduh sangat menyiksa. Suren ya. Iya. Terus apa Mas? Persediaan air mungkin atau gimana? Air itu wajib. Air. Terus kalau perlu sedia ini pisang sama telur. Jadi untuk apa namanya menjaga powernya terjaga mungkin Bawa itu. telur rebus atau gimana Mas? Telur rebus. Dimaksud telur. Telur rebus Iya. untuk menjaga stamina. Iya. Terus Terus kalau apa lagi, karbo Mas? loadingnya itu ya cemilan-cemilan yang ini aja kayak coklat. Coklat yang apa kalorinya dapat Ada banyak ya. kayak beng-beng ya. Dan Fitbar mungkin. Fitbar lebih ini. Cuma saya jarang-jarang yang itu. Soalnya kalau makan coklat malah tambah lapar saya. Ya, ngantuk Mas. Iya. Saya mending makan nasi atau enggak Mending sekali pisang. berhenti nasi. Iya. Jadi nggak ada patokan misalkan makan nasi harus jam 12 atau pagi gitu. Tapi kalau memang terasa sudah lapar dan pengen makan ya makan nasi gitu. Daripada ngemil tapi tetap lapar gitu. Nah ini kan main MTB dan speednya lumayan Mas, saya lihat di Strava Mas. Jadi untuk main speed dengan MTB itu apa Mas? Apa sering latihan cadence atau latihan power? Latihannya apa sih sebenarnya Mas? Atau gimana Mas? Sering nggak tahu ya, goes? Kok bisa Nah, ya? kebetulan di Purwokerto itu kan sering goes dengan teman-teman RB. Oh iya. Jadi hariannya itu kalau nggak goes sendiri, goesnya dengan teman RB. Jadi mau nggak mau saya harus Ngintil lah ya. RB kan. RB dengan kecepatan 25 berarti saya harus sekuat itu gitu kan. Ngimbangin lah ya. Iya. Dan pada akhirnya terbiasa dengan speed yang 25. Oke, segitu dulu ngobrol bareng Mas Sidik Jawara. Thank you Mas. Oke, terima kasih. Udah hadir. Sampai ketemu lagi. Sampai ketemu di Purwokerto mungkin ya. Iya, mudah-mudahan bisa quest bareng. Bisa goes bareng ya. Ini belum kesampaian kubar bareng Mas Sidik. Pengen tahu, pengen ngintil ya. Semoga nggak kewer. Banyak yang kewer ternyata anak-anak Strava. Di COVID kayaknya pada terkewerkan bareng Mas Sidik. Thank you Mas. Oke. Semoga perjalanannya lancar nanti pulang ke Purwokerto ya. Amin. Terima kasih. Dan dapat Mas. Kalau kom sih susah karena MTV, MTV ya, Kalau susah. RP mungkin bisa. Oke, thank you yang udah nonton. See you.